ciri-ciri orang yang terkena ilmu pelet pengasian. Nah, ilmu pelet pengasian itu apa? Nah gini, di zaman sekarang yang sudah modern, ilmu pelet itu termasuk ilmu kuno. Sekarang ini masih banyak digunakan. Karena apa? Karena banyak yang ingin secara simpel untuk mendapatkan lawan jenis. Ibaratnya suka sama seseorang, ingin mendapatkan seseorang itu dengan cara simpel, dengan cara instan, yaitu memang dengan cara dipelet. Tapi mereka tidak ingin berusaha, hanya inginnya ya secara instan saja, kan seperti itu. Jadi mereka mencari jalan pintas, yaitu dengan cara pelet tersebut. Nah, dari jenis pelet-pelet ini tersebut, memang kalau di zaman dahulu ilmu pelet itu sangat banyak. Nah gitu. Makanya jika seseorang itu sudah kena ilmu pelet, itu mungkin memang nanti hasilnya sangat fatal. Sangat fatal seperti apa? Ibaratnya panjenengan ini mempunyai pasangan, tapi kena pelet dari seseorang yang ingin merebut jenengan. Ya secara tidak langsung seseorang yang sudah kena ilmu pelet tersebut, jika tidak langsung diikhtiari, tidak langsung dilunturkan ilmu pelet tersebut, ya nanti ya dengan sendirinya bisa meninggalkan pasangan jenengan bisa lebih memilih seseorang yang sudah memelet jenengan daripada pasangan jenengan sendiri, seperti itu. Namun ilmu pelet di zaman sekarang yang masih sering digunakan, yang masih sering diamalkan orang-orang awam banyak sekarang itu memang kebanyakan ilmu pelet pengasian semar mesem dan ilmu pelet jaran goyang, seperti itu. Jika orang yang sudah kena ilmu pelet tidak buru-buru tidak buru-buru disembuhkan, tidak buru-buru ilmu pelet itu dilunturkan, hasilnya memang sangat fatal. Itu tadi sudah saya jelaskan. Orang ibaratnya jenengan sudah berumah tangga, jenengan menjalin hubungan pacaran, jenengan ini termasuk kena ilmu pelet ibaratnya. Tidak buru-buru dilunturkan ilmu pelet tersebut. Nah, nanti dengan berjalannya waktu secara tidak langsung, jenengan akan lebih memilih pasangannya jenengan, lebih memilih orang yang sudah memelet jenengan daripada memilih pasangannya jenengan sendiri, seperti itu. Makanya kali ini saya beri contoh ciri-ciri orang yang biasanya kena ilmu pelet itu seperti apa. Dari sifatnya, dari tingkah lakunya, dari ciri mereka perubahannya. Ibaratnya jenengan dari awal itu menjalin hubungan itu baik-baik saja, tapi kok dengan sekarang perubahannya dalam hitungan minggu ini, 2 minggu ini kok pasangan jenengan merasa berubah. Ada yang aneh dari tingkah laku pasangannya jenengan. Nah, kali ini ciri-ciri orang yang kena pelet itu yang pertama biasanya ini yang dari saya sendiri. Nanti jenengan bisa mencocokkannya dengan keadaan jenengan dalam kondisi jenengan. Termasuk pasangan jenengan termasuk ke dalam ciri-ciri ini atau tidak. Tapi kalau 1-2 ada termasuk dalam ciri-ciri tersebut, mungkin bisa dibilang kena ilmu pelet atau lainnya, kan seperti itu. Nah, yang pertama, biasanya orang yang kena ilmu pelet itu biasanya kan cinta itu biasa saja. Tapi kalau orang yang sudah kena ilmu pelet itu rasa cintanya itu menggebu-gebu, tidak sewajarnya. Biasanya orang cinta ya biasa cinta saja, tapi ini menggebu-gebu kayak orang gila cintanya. Yaitu biasanya cinta kepada orang itu cintanya wajar, namun kali ini cintanya itu dia itu melebihi dari kewajaran orang jatuh cinta, seperti itu. Dan yang kedua itu selalu rindu, selalu ingin bertemu. Ibaratnya jenengan ini tidak ada respon ke siapa-siapa, tapi kok tahu-tahu jenengan merasa rindu sama seseorang ini, kepikiran orang ini terus, padahal sebelumnya tidak pernah memikirkan, kan seperti itu. Nah, kali ini kok dalam hitungan minggu-minggu ini kok saya kepikiran dia terus. Kalau tidak ketemu kok saya kebingungan. Nah, itu termasuk ke dalam ciri orang yang bisa dibilang kena ilmu sihir pelet, seperti itu. Nah, yang ketiga biasanya jenengan merasa ingin selalu bersama sama orang tersebut. Ibaratnya jenengan hanya teman biasa, tapi kok tahu-tahu saya merasa ingin selalu bersama dia terus ya. Padahal dia ini bukan siapa-siapa saya, kan seperti itu.
tapi kok saya merasa ingin ketemu dia terus, ingin bersama dia terus. Nah, itu yang menjadikan orang itu bisa memelet panjenengan seperti itu. Dan yang keempat, biasanya orang yang kena pelet itu merasa sakit, merasakan sakit. Sakitnya ini dirasakan di waktu-waktu tertentu, tidak di waktu ibaratnya setiap hari, setiap saat sakit, tidak. Orang yang kena pelet ini biasanya merasa sakit itu menjelang maghrib. Menjelang maghrib dan tengah malam. Hanya waktu-waktu tertentu saja. Itu yang merasa sakitnya itu aneh. Sakitnya itu tadi menjelang maghrib sama menjelang tengah malam. Dan yang kelima itu sering melamun panjenengan seperti itu. Jenengan sering melamun, terus memikirkan orang tersebut. Terus kalau tidak ketemu jenengan menangis karena menahan rasa kangen seperti itu. Dan yang keenam yaitu nurut dan tunduk. Nah, kalau orang sudah kena ilmu pelet itu dia nurut, tunduk apa yang diucapkan sama seseorang tersebut. Itu biasanya kena ilmu pelet jaran goyang pengeretan. Orang yang sudah kena ilmu pelet jaran goyang pengeretan, sudah merasuk ilmu sihir pelet tersebut, merasuk ke dalam sukma panjenengan, itu biasanya orang itu apapun dikasihkan kepada orang tersebut, orang yang sudah memelet jenengan, seperti itu. Makanya kalau orang yang sudah nurut, dia tidak memikirkan resikonya, tidak memikirkan apapun yang dia miliki. Ibaratnya, mohon maaf, seseorang ini minjem uang, itu jenengan kasih, minta berapapun jenengan kasih. Terus minta dibelikan ibaratnya baju, pakaian, HP, jenengan langsung mau ngasih. Itu biasanya orang yang sudah seperti itu sudah kena ilmu pelet jaran goyang pengasihan, yaitu pengeretan. Dan yang ketujuh, bertingkah aneh atau seperti orang gila, yaitu tadi dia kayak orang gila itu ya karena terlalu memikirkan orang tersebut. Orang yang sudah kena ilmu sihir pelet, ilmu sihir pelet, yaitu dia itu tidak bisa, pikirannya tidak bisa terkontrol. Pikirannya hanya berfokus kepada orang tersebut. Biasanya seperti itu. Jadi dia setiap hari, seandainya dia bekerja, ya dia tidak bakalan bisa fokus. Dia hanya berfokus kepada pikirannya kepada orang tersebut. Dan yang kedelapan, yang terakhir, yaitu seandainya mempunyai pasangan, tadi sudah saya jelaskan dari awal, ya dia rela meninggalkan pasangannya. Ibaratnya panjenengan ini, ibaratnya mohon maaf terkena ilmu sihir pelet. Ya seandainya jenengan mempunyai suami, mempunyai pacar, ya jenengan ya pasti lebih memilih seseorang tersebut daripada pasangannya panjenengan. Ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya jenengan pasti ya apapun yang jenengan pikirkan, apapun itu ya pasti jenengan lebih memilih orang yang sudah memelet panjenengan itu. Tidak memikirkan pasangan jenengan. Ya pokoknya apapun jenengan lakukan hanya berfokus kepada seseorang tersebut. Makanya banyak yang sudah konsultasi ke saya mengenai perubahan pasangannya, perubahan dirinya, ibaratnya seperti itu.